Dalam penyampaian visi misinya di debat Cawapres minggu kemarin, Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara sesi tanya jawab Gibran bersikukuh program food estate ada yang berhasil, namun ia juga mengakui bahwa food estate ada yang gagal. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Cukup. Kata-kata food estate kembali mengemuka dan populer seiring dengan rangkaian debat Capres-Cawapres 2024. Program andalan Presiden Jokowi ini pun diklaim berhasil terutama oleh putranya Gibran Rakabuming Raka, Cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam debat Cawapres terakhir. Ini adalah salah satu lahan pertanian food estate di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang ditanami jagung. Lahan ini mempunyai luas sekitar 600 hektar, sedangkan anggaran food estate secara keseluruhan bernilai sekitar 54 miliar rupiah. Namun seorang pegiat media sosial Gus Raharjo menyaksikan program food estate yang ditanami singkong. Bahkan ia menyebut lahan yang sudah ditanami singkong tidak diurus. Ia pun menyelenggarakan sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan keberhasilan food estate menanam singkong akan diberikan hadiah umroh gratis. Ya, meski diklaim berhasil, namun sebagian besar kalangan menilai food estate menemui kegagalan. Terutama soal kaidah yang melanggar lingkungan serta tidak berhasil melampaui aspek sosial dan ekonomi. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Zakil Fikri, Direktur Kajian Agraria dan Lingkungan Selios, Astrio Feligen, juru bicara muda TKN Prabowo Gibran. Kami juga sudah mengundang influencer atau pegiat media sosial Gus Raharjo yang menjanjikan umroh gratis terkait food estate, namun yang bersangkutan tidak merespon. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, malam. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya. Saya ke Mas Bayu dulu ya. Itu ada influencer Mas yang janjiin umroh gratis karena lama terbengkalai katanya. Memang seperti apa sih kondisi tanah di sana? Ya, proyek ini kan sebenarnya atau program pangan ya, food estate khususnya singkong di Gunung Mas itu dicanangkan sejak tahun 2020. Mulai dibuka di akhir tahun dan terbuka dari total luas area yang dicanangkan itu sebesar 31.000 hektar. Dibuka tanpa ada kajian lingkungan hidup strategis atau AMDAL lah ya. Belum selesai tapi sudah dibuka 700-an lebih hektar hutan.
Tunggu dulu Mas, ini cuman yang Anda maksudkan belum selesai, belum ada sama sekali kajian AMDAL atau belum selesai yang dimaksud? belum ada. Pada saat pembukaan hutan itu belum ada kajian lingkungan hidup strategis. Karena yang kami ikuti misalnya, kajian lingkungan hidup strategis itu baru dilakukan uji publiknya ya, diskusi dengan publik itu di bulan Januari dan Februari. Sedangkan pembukaan hutan ini dilakukan sejak bulan November, seingat kami 2020. Jadi ini tidak ada basis kajian lingkungan hidupnya atau AMDAL-nya. 700-an hektar lebih hutan dibuka, hanya 300-an yang ditanam dengan komoditas singkong. Sejak 2021 sampai 2023 kemarin itu mangkrak dan tidak bisa dipanen ya. Jadi pertanyaan sebenarnya basis data atau informasi Mas Gibran kemarin itu dari mana? Seperti itu yang menyatakan bahwa di sana sudah panen atau berhasil lah food estate-nya, itu pertanyaan. Karena Walhi sejak awal proyek ini dicanangkan oleh pemerintah, kita menyatakan menolak karena pemerintah harusnya belajar dari pengalaman masa lalu ya. Proyek pengembangan pangan skala luas, konsep food estate ini terbukti tidak pernah berhasil. Di Kalimantan Tengah 1995 itu 1,5 juta hektar lahan gambut dibuka, hutannya dibuka, dikeringkan untuk lahan pertanian sawah, tapi gagal. Sekarang membuka hutan lagi untuk ditanami dengan singkong. Dampaknya itu sudah banyak sekali konflik sosial ya, karena mereka menggarap di lahan atau hutan yang memang itu bukan hutan kosong, itu dimanfaatkan sebagai ruang hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya atau sumber-sumber penghidupan mereka, baik pangan ataupun yang lainnya, itu dari hutan yang ada. Terus juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang hilirnya adalah bencana ekologis. Banjir itu terjadi tidak lama berselang setelah hutan dibuka di sana. Jadi itu menjadi kawasan atau hutan yang menjadi area perlindungan di bawahnya. Dia jadi resapan air. Sungai yang mengalir ke bagian hilir itu menyebabkan terjadinya banjir di desa Tewai Baru sejak tahun 2021. Itu hampir setiap tahun dia berulang terjadi kejadian banjir. Dan ini juga berkontribusi terhadap kejadian banjir di wilayah-wilayah di bagian hilirnya. Karena dia di Kabupaten Gunung Mas, ini di bagian hilirnya ada Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangkaraya yang menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga terdampak dari banjir kiriman yang salah satunya juga dikontribusikan dari pembukaan hutan yang dilakukan oleh food estate singkong ini khususnya. Jadi kami menyayangkan sebenarnya dan sangat-sangat mempertanyakan seperti itu basis data informasi yang digunakan oleh Mas Gibran yang menyatakan food estate berhasil, dan dia lebih sangat yakin seperti itu dari banyak sekali food estate yang dibangun oleh pemerintah hari ini di Indonesia, di Kalimantan Tengah, yang justru paling gagal dan terbukti sangat jelas kegagalannya itu adalah food estate singkong di Gunung Mas seperti itu, Mas David. Baik, saya ke Mas Zakiul. Mas, apakah yang disampaikan tadi oleh Mas Bayu itu ada relasinya? Apa artinya dampak-dampak lingkungan yang saat ini, yang tadi dikatakan, itu memang akibat dari pembukaan lahan food estate yang ada di Kalimantan? Iya, baik. Saya coba tambahkan lah tepatnya mungkin ya, atau juga mungkin merespon. Pertama, saya ingin kembali dulu, alih-alih kita berbicara mengenai hasil dari food estate ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali bahwa dulu kan di awal kemunculan food estate diisukan, food estate ini muncul sebagai tanggapan atau respon terhadap pandemi COVID-19 ya, maupun isu krisis pangan. Padahal kalau kita perhatikan lagi, dua hal ini bukan merupakan alasan fundamental dilaksanakannya program food estate ini, khususnya di Kalimantan Tengah, seperti yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi. Nah, dalil argumentasinya adalah pertama, ada surat Gubernur Kalimantan Tengah tentang proposal pembangunan food estate di provinsi tersebut. Itu sudah ada sejak tahun 2017, sebelum wabah COVID-19 terjadi. Artinya, ada atau tidaknya COVID, itu food estate di Kalteng itu juga bakal tetap dilaksanakan. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita dibilang menuju krisis pangan, oke, kita lihat, buka lagi lah data tren produksi pangan kita, khususnya beras misalnya. Dari sebelum COVID-19 sehingga bahkan tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu, 2022 itu, tren produksi beras kita itu masih positif. Belum menyentuh ambang batas yang dapat kita sebut sebagai krisis pangan. Nah, ini report ini bisa kita baca dari laporan BPS maupun dari Kementerian Pertanian sendiri misalkan. Nah, jadi kita bisa melihat sebetulnya krisis pangan hanyalah salah satu dalih untuk tujuan lain dari program food estate ini. Dan kita belum benar-benar
mendapat konfirmasi langsung ini tujuan lain tersebut apa. Nah, lagi-lagi pandemi COVID-19 dan krisis pangan sejauh ini belum menjadi dasar urgensi dilaksanakan food estate. Khususnya di Kalimantan. Maaf, tapi ini BPS ya. BPS bilang produksi padi 2023 diperkirakan 53,63 juta ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 1,12 juta ton GKG atau 2,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi artinya ada penurunan begitu. Di tahun lalu. Tapi kalau kita lihat data sebelum 2002, tahun 2023, 2018, 2019 sampai bahkan dengan 2022 kita tuh surplus. Itu yang harus dipahami juga. Artinya dia tidak urgen lah gitu. Bukan urgen ya untuk dilaksanakan ini food estate. Oke, sekarang kita ngomongin tentang krisis pangan misalnya. Alih-alih membuka lahan untuk food estate, kalaulah misalnya pemerintah kita tuh peduli dengan ancaman krisis pangan, akan alangkah lebih eloknya jika kita dorong aja nih pemberdayaan bagi petani-petani pangan kita yang sudah ada. Nah, pastikan lahan mereka tidak terkena konversi lahan untuk pembangunan non pertanian pangan misalnya. Beri mereka legalitas yang aman. Subsidi pertanian mereka. Redistribusikan pupuk dengan adil dan rata. Beri pinjaman modal dengan bunga yang mudah untuk dipenuhi, mudah untuk dilunasi. Kira-kira gitu. Nah, tidak ujuk-ujuk kemudian food estate gitu. Selain merugikan di sektor lingkungan seperti yang sudah di-highlight oleh Mas Bayu tadi, karena beberapa luasan lahan food estate di Kalimantan Tengah ya khususnya, itu kan diambil dari legalisasi deforestasi hutan. Ya nggak sih? Kenapa legalisasi deforestasi hutan? Nah, karena itu kawasan hutan lindung yang oleh rezim undang-undang kehutanan kita, Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 itu dilarang untuk dibuka pada dasarnya. Kemudian kan dilegalisasi lewat SK Menteri Nomor 24 tahun 2020 SK Menteri LHK ya, boleh lahan hutan lindung itu untuk dibuka untuk keperluan food estate. Ini kan legalisasi deforestasi ini jadinya nih, kesannya gitu loh ya. Ya boleh lah, ini debatable lah. Nah, yang jelas ahli lingkungan, beberapa pakar lingkungan itu memperkirakan pembukaan lahan di sekitar 600 hingga 700 hektar tutupan hutan di Kabupaten Gunung Mas seperti yang disebutkan Mas Bayu tadi, itu diperkirakan melepaskan sekitar 2.500.000 ton gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, selain itu, selain aspek lingkungan ya, food estate di Kalimantan Tengah ini juga menggeser petani penggarap yang mula-mulanya menggarap sendiri lahan mereka menjadi petani buruh. Jadi apa ya? Kita ini sudah tertimpa tangga gitu loh. Nah, jadi kita terlalu jauh berbicara hasil bagi saya. Sejak awal basis fundamental pengadaan program ini juga masih cukup lemah, belum terlalu urgen. Baik, saya ke Mas Astrio, gimana tanggapan Anda Mas? Ya, terima kasih Mas David. Saya akan membagi pemaparan saya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah saya akan memaparkan justifikasi daripada proyek food estate, lalu di bagian kedua saya akan memberikan sanggahan atas klaim yang telah diberikan oleh baik Mas Bayu dan Mas David. Baik, jadi, Mas, nanti sebelumnya mohon maaf, nanti kita akan ada mungkin dijeda dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD. Jadi Anda silakan menjelaskan, tapi mungkin di tengah-tengah akan saya potong juga. Silakan. Baik, terima kasih infonya Mas David. Jadi pertama, ancaman krisis pangan yang sedang kita alami ini kita perlu mengetahui sumbernya apa dulu. Baru kita bisa menjustifikasi solusinya seperti apa. Selain daripada perubahan iklim yang memang sedang kita alami. Selain konflik geopolitik yang tidak menentu yang menyebabkan rantai supply chain ini terdisrupsi. Kita juga mengalami apa yang kita sebut sebagai pengalih fungsian lahan pertanian setiap tahunnya. Di mana di Indonesia terjadi laju pengalih fungsian lahan pertanian menjadi non-pertanian sebesar hampir 100.000 hektar per tahun. Sedangkan laju penduduk kita masih di angka sekitar bertumbuh 3 juta penduduk per tahun. Maka daripada itulah alasan Presiden Joko Widodo menggaungkan program lumbung pangan nasional, di mana pada hal ini leading sektornya adalah Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan mendapatkan bagian untuk cadangan logistik strategis, yaitu adalah pangan sebagai bagian dari pertahanan. Yang ada di Kalimantan Tengah. Yang perlu saya koreksi bahwa datanya bukan 32 hektar, tetapi ada 2 izin KHKP yang telah terbit dari KLHK dengan total 8.000 hektar, di mana sekitar 600 hektar sudah dilakukan proses land clearing di tahun 2020. Pertama kita harus mengklarifikasi status lahannya dulu nih Mas David. Jadi status lahan di situ itu bukan merupakan hutan alam, hutan lindung, area konservasi, itu adalah data yang keliru dan salah, bahkan bisa diuji untuk kita ke situ sendiri. Area yang digunakan di Desa Towai Baru seluas 600 hektar merupakan eks hutan produksi yang terbengkalai, di mana vegetasi pohonnya di situ tuh di bawah 50 cm dan tidak ada keanekaragaman. Mas Astrio, kita akan kemudian kembali lagi ke Anda nanti.